Oke, halo semuanya guys, berjumpa lagi bersama saya. So guys, pada video kali ini saya akan mereview kembali dengan sebuah handphone. Ini adalah handphone requestan kalian semua guys ya. Jadi ini adalah Nokia 3350. Ya, jadi guys, siapa yang nggak tahu sama HP ini? Pasti ada di antara kalian semua, banyak ya yang tahu sama HP ini. Walaupun saya yakin ada juga yang nggak tahu sama HP ini. Mungkin aja memang karena udah lupa ataupun memang nggak tahu dari dulu. Dan ya, ini adalah Nokia 3350. Perkenalkan ya, ini adalah Nokia 3350. Untuk selengkapnya, Nokia 3350 diluncurkan sama Nokia sendiri sekitar tahun 2000, ya tahun 2000 awal ya, tahun 2000 awal hingga tahun 2002 dengan memiliki keunggulan yaitu di bagian bodinya doang guys. Jadi ya, zaman dulu mah ke handphone itu kalau nggak dari body, dari lampu backlightnya guys ya. Jadi zaman-zaman dulu kayak memori segala macam gini-gini gitu, kayaknya belum terlalu penting deh. Makanya saya sekarang-sekarang kayak gini tuh malah pentingnya handphone tuh yang apa ya, sekiranya tuh bodinya tuh kayak menarik gitu, kayak misalnya ada LED-nya, ada gimana-gimana. Soalnya memang saya dari dulu tertarik sama handphone itu yang kayak gitu guys ya. Makanya kalau misalnya kalian ngelihat handphone saya tuh handphone-handphone yang jadul-jadul tuh yang masih ada lampu-lampunya, ya itu memang karena saya memang tertarik sama gituannya, bukan sama memorinya. Ya tertarik juga sih sama memorinya, tapi nggak terlalu tertarik-tertarik banget sih. Yang penting lah bisa nyimpen foto, bisa WA, udah aman guys ya. Dan ya, kita kembali ke topik dan di sini kita akan coba mereview sedikit ya tentang Nokia 3350 ini. Ya, Nokia 3350 ini sebenarnya nggak ada yang request ya. Tadinya sih dia requestnya itu Nokia 3310, tapi karena memang Nokia 3310 saya memang udah nggak ada ya. Jadi saya akan gantikan dengan Nokia 3350 ini. Ya, untuk selengkapnya ini Nokia 3350. Tadi udah saya sebutkan kalau handphone ini diluncurin sama Nokia sendiri sekitar tahun 2001 hingga tahun 2002. Dan ini sebenarnya sih saudaraan juga ya sama Nokia 3310, cuman memang bedanya dia di tombolnya aja. Kalau Nokia 3310 kan dia tombolnya kan kayak miring begitu ya, navigasinya. Nah, kalau Nokia ini dia ini tombolnya biasa ya guys ya. Tombolnya kayak ya biasa gitu, nih tombol back, ini tombol select. Kalau Nokia 3310 itu kan dia kayak Nokia ini ya, tombol selectnya kan di tengah. Terus tombol ininya, tombol di navigasinya kan dia di samping begini, kayak nyamping begitu ya. Nah, tombol backnya juga di kiri sini kayak gini. Kayak mirip lah kayak Nokia saya punya ini yang 5110 ini. Nah, kalau Nokia handphone ini miripnya sih sama Nokia 3315 ya. Jadi kalau misalkan semua ada yang pengen tahu gitu kembarannya kayak gimana, kembarannya Nokia 3315. Tapi sayangnya Nokia 3315, bukan 3315, 33 berapa ya? Iya, 3315 ya. Saya lupa guys ya, Nokia berapa guys ya. Nah, setelah saya cari guys, ternyata untuk HP ini dia itu miripnya sama Nokia 3410 guys. Jadi ya, buat ada yang casing, buat yang ada apa ya, pernah ada yang ngejual casingnya, silahkan komen aja di bawah. Mungkin nanti akan kalau misalnya saya sempat bisa saya beli guys ya. Soalnya ini casingnya memang udah amburadul sih, agak amburadul tapi masih bisa dipakai lah guys ya. Dan ya, di sini saya akan coba review dulu dari bagian depan guys ya. Jadi untuk yang handphone yang saya punya ini warnanya oranye dan udah ada beberapa kali mengalami modifikasi ya. Maka ya nanti kalau misalnya memang kalian ada yang lihat tampilannya mungkin agak berbeda apa gimana ya mohon maaf karena memang handphone ini udah ada beberapa kali saya modifikasi supaya ya apa ya menghilangkan bosan doang guys ya. Dan ya di sini kita akan coba review dulu dari bagian depan. Jadi kalau misalnya kita lihat ke bagian atas ini, dia di sini itu cuma ada lubang earphone-nya doang dan untuk di bagian bawahnya sini juga ada logo Nokia. Nggak lupa di bagian bawahnya sini cuma ada layarnya doang ya. Untuk layarnya dia masih monokrom dan warnanya hitam putih. Ini aslinya sih warnanya backlightnya ya. Dia itu warnanya kuning, tapi karena memang waktu itu saya bosan dan saya waktu itu karena memang kepikiran sama Nokia 8250, maka dari situ saya ganti jadi warna biru dan gak lama pas habis ganti itu sekitar 2 bulan 3 bulan ada satu lampunya mati guys ya. Jadi ya ini untuk sekarang ini masih redup ya lampunya dan saya belum ganti lagi. LCD juga waktu itu udah pernah ganti soalnya pas lagi saya pakai-pakai pernah jatuh, pecah dan akhirnya saya ganti. Sekalian juga saya ganti lampunya. Lampunya dulu saya pernah nyimpen kok yang kuningnya. Saya entah kemana guys ya. Nggak tahu dibuang atau kemana guys ya. Pokoknya pas lagi terakhir-terakhir saya ada suster itu di kemarin nggak tahu ya. Entahlah lupa ditaruh di mana. Nanti kalau misalnya memang saya nemu lagi akan saya solder lagi guys ya. Oke, dan ya untuk di bagian bawahnya sini juga dia ada keypad ya. Oh ya BTW untuk layarnya ini bahannya dari plastik ya. Soalnya banyak yang nanya juga, "Bang, ini layarnya dari bahannya dari apa, Bang? Coba dijelasin, Bang." Nah, ini bahannya dari plastik biasa tapi dia agak tebal aja. Bukan agak tebal lagi sih, ini memang tebal guys ya. Nah, kalau ini kan dia mungkin masih bisa pecah ya. Nah, kalau ini
Bisa pecah tapi susah guys ya ini ya. Soalnya dia kayak ada beberapa lapis gitu di dalamnya. Ya, untuk di bagian dalam di bagian bawahnya ya, di sini tuh dia ada keypad juga dan keypadnya ini bahannya dari karet ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, dia itu di sini ada tombol buat panggilan ya, yang dua ini buat panggilan, ini buat nolak, buat jawab. Tengahnya sini ada tombol navigasi dan ini tombol atasnya ini ada udah nggak ada tulisannya guys ya, ada botaknya itu ya. Ini kan harusnya kayak ada kayak anak panah gini ya. Nah, ini udah botak guys. Biasalah ya, keypad lama mah kayak gini. Dan ya untuk di bagian sampingnya sini juga dia ada tombol back dan di sini ada tombol select. Dulu saya mikirnya handphone ini tuh tombol select sama tombol backnya ini dia juga ada nyatu sama LCD-nya gini guys ya. Soalnya kan di gambar itu kan dia sesama hijau ya. Jadi layar sama ini kan sesama hijau. Nah, makanya dulu saya pas sebelum beli itu saya ngira handphone ini tuh layarnya bisa sampai ke bawah sini guys ya. Tapi pas beli udah nggak tanya nggak segitunya juga guys ya. Jadi ya beda lah. Ini bahannya semua dari karet kecuali bagian tombol back sama tombol selectnya ini dari plastik. Ya plastiknya sih kayak plastik tebel-tebel gitu lah guys ya. Kayak kalian semua yang punya Nokia 3200, 2300 ya kayak gitu-gitulah intinya. Ini kayak Mika gitu guys ya plastiknya. Dan ini warna hijau guys ya. Oke. Ya untuk di bagian bawahnya sini juga dia ada lubang charger dan lubang chargernya ini juga masih pakai lubang charger yang zaman dulu punya guys ya. Jadi masih pakai lubang charger yang apa namanya yang bulat lah guys ya. Yang bulat yang zaman dulu tuh yang chargerannya batok tuh. Saya dulu pernah bawa 3 biji gitu ya. Saya tenteng begitu jatuh kena kaki. Ya paling cuman apa ya? Cuman benjol doang sih, benjol doang masuk rumah sakit nggak ngaruh juga sih. Paling cuman ya dikabarin kenapa itu saya guys ya dulu ya. Saya masih kecil itu guys ya. Masih umur berapa ya? 3 tahun kali ya guys ya. Itu kalau nggak salah kenapa gitu kaki saya guys habis gitu. Gitu ya udahlah. Ya ini pokoknya intinya untuk chargeran ini masih pakai chargeran yang batok zaman dulu guys ya. Dan lubangnya ini juga masih bulat ya. Saya entah kenapa ya, lubang charger tuh buat Android tuh saya pengennya tuh kayak gini guys ya. Lubang charger tuh bulat kayak gini. Mungkin tuh kalau misalnya ada brand-brand yang dengar video ini mungkin saya apa namanya penyuka chargeran bulat kayak gini ya mungkin bisa lah ya ditiru guys ya. Soalnya pengen balik lagi gitu ke masa lalu gitu. Jadi udah nge-charger kayak gini mau diputar-putar pun juga bisa gitu. Kalau zaman sekarang kan ya kayak oval kayak gini ya. Noh, contohnya seperti ini gitu. Jadi ini masih gimana gitu rasanya. Tapi ya ya udahlah. Oke ya untuk di bagian sampingnya sini juga cuman ada tempat ini kayaknya sih lubang buat desktop kayaknya guys ya. Ini kayaknya buat desktop charger atau enggak ya paling buat apa namanya buat kabel data guys ya di sini ya. Di sini kayaknya mungkin buat transfer data. Di sampingnya sini juga dia ada lubang untuk handsfree di sini ya. Di sini ada handsfree. Handsfree-nya masih pakai handsfree yang zaman dulu punya guys ya. Jadi bukan pakai yang Android punya. Jadi headphone jacknya masih di sini dan di sini juga ada lubang mikrofon. Lubang mikrofonnya gede juga di sini guys ya. Dan untuk bagian sampingnya sini nggak ada apa-apa. Ini cuma ada lubang doang. Saya kurang tahu nih fungsinya buat apaan. Mungkin aja ya buat mungkin buat keluarin udara-udara panas dari CPU mungkin ya guys ya. Yang untuk di bagian atas di sini juga dia ada tombol power yang udah kempes ya di sini guys ya tuh ya. Ini kan bahannya kan dari karet ya, dari karet keras. Nah, ini kalau misalnya udah dipencet agak lama, udah dipencet-pencet udah keseringan dipencet-pencet terus ya lama-lama jadi kayak gini guys tuh. Agak jebol dikit tuh ya. Nah. Jadi ini mungkin harus ganti lah guys ya. Oke. Yang untuk di bagian sampingnya sini nggak ada apa-apa. Oh ya, bagian di sini juga ada loudspeaker ya, saya lupa. Di sini ada loudspeaker. Dan untuk di bagian belakangnya sini, ini tutupannya udah saya ganti. Di sini harusnya dia ada logo lagi Nokia. Tapi karena memang tutupannya udah hilang, jadi saya gantilah dengan tutupan cover yang saya beli seharga 19.000 guys ya dulu. Dan ya ini gambarnya ada gambar siapa nih guys? Ya coba bisa komen di bawah guys ini gambar siapa nih? Monokurobo. Oke lah ya, ini kita akan coba langsung buka aja. Ini bukanya ke atas ya, kita pencet yang tombol yang ini. Ini yang tombolnya kan dia kan buat ngebuka ya. Nah, ini kita pencet lalu kita geser ke atas. Nah, bukanya sama kayak 3310 guys ya. Nah, dia bukanya ke atas. Biasanya kan kayak ada ke bawah gitu kan, ada yang dicabut gitu doang. Nah, kalau ini dia ke atas guys ya. Ya, ini untuk di bagian tutupannya, bahannya semua dari materialnya ini dari plastik semua. Dan kalau misalnya kita lihat di bagian dalamnya, di bagian mesinnya, nah mesinnya tuh tampilannya seperti ini guys. Nah ini untuk LCD-nya udah pernah saya buka guys ya tuh ya. Nah, makanya di besinya ini tuh dia udah bisa copot ya, bisa lepas juga. Nah. Jadi kalau misalnya saya lepas casing nih harusnya nanti LCD-nya blank ya. Soalnya kan memang kuningan dalamnya kan dia nggak kena ya. Jadi
nggak ngejepit gitulah intinya. Nah ini untuk di lampu apa namanya, lampu di LCD-nya udah sempat saya ganti ya dulu ya. Jadi dari kuning itu saya ganti warna biru karena memang waktu itu saya terinspirasi sama Nokia 8250. Jadi saya ganti, dan bagian bawahnya doang belum saya ganti ya. Jadi masih pakai yang bawaannya. Ya, kalau masih ada yang bisa ganti-ganti kayak gitu sih mau lagi sih guys ya, ganti ke kuning lagi. Soalnya biru-biru kayak gini jadi ngeliatnya tuh kayak nggak nyaman sih sebenarnya sih. Kalau mati satu itu kayak rasanya gimana gitu. Ya, di bagian dalamnya di sini harusnya dia untuk baterainya ini pakainya BLB 2 ya, apa BLB berapa saya lupa guys ya. Dan ini karena memang saya baterainya udah hilang, jadi saya pakai baterai alternatif guys ya. Nanti akan saya ambilkan baterainya. Di sini untuk di bagian dalamnya sih cuman ada segelnya doang, seperti di sini ada tulisannya Nokia Corporation. Di sini juga ada tipenya, dan di sini ada modelnya 3350. Di sini ada kode, dan di sini ada emailnya. Bagian bawahnya sini juga cuman ada tampilan tempat SIM cardnya, dan tempat SIM card ini juga masih SIM card yang apa namanya, yang mini SIM ya, yang zaman dulu punya. Nah ini saya ganti dulu ya. Ini kartunya masih baru guys ini ya. Saya terakhir kali pakai HP ini kartunya masih baru, belum pernah saya ganti. Ini kartu dari tahun 2009 kalau nggak salah ya. Jadi karena memang belum diregistrasi, dia biasanya kalau misalnya nanti kita diemin gitu, dia akan muncul tampilan registrasi ya. Maka dari itu ya, karena memang agak ribet, jadi ya udahlah saya ganti aja dengan apa namanya, kartu yang udah pernah saya pakai dan udah nggak aktif. Biar nggak ada banyak bacot lagi, nggak ada tampilan notifikasi lagi di handphonenya. Oke, di sini saya masukin. Cara masukinnya ini nih, tampilan tempat SIM cardnya seperti ini ya. Jadi cara masukinnya seperti ini. Nah di sini kayak gini ya. Jadi cara masukinnya itu dia terbalik ya. Nah, atau kalau misalnya memang mau keluarin lagi, tinggal diginin aja, digeser lagi ke atas guys ya. Nah, ini sama aja kayak Nokia 3310 guys ya. Bahkan Nokia 3310 pun juga tulangannya sama kayak gini ya. Bodinya pun juga sama, gedenya juga sama guys ya. Cuman memang tombolnya aja beda. Nanti kalau misalnya saya memang udah ada duit, bisa saya beli lah ya 3310. Oke, ya ini saya pasangin baterai ya. Ini saya pakai baterainya BLD 3 bekas Nokia 8310 ataupun Nokia 7250. Saya pasang di sini. Oke lah ya, ini ya ini kurang gitu kenceng guys ya, tapi nggak apa-apa sih. Kayaknya nggak terlalu ngaruh-ngaruh juga. Soalnya saya nggak ada kertas guys ya. Ada kertas guys. Oh ada nih. Saya tambahin kertas dulu guys ya. Nah ini seenggaknya 2 lah ya kita pasang di sini guys ya. Supaya baterainya tuh nggak otek-otek gitu. Terus kalau misalnya otek-otek kan dia suka mati, suka gimana. Soalnya saya selama pakai handphone ini kadang-kadang suka otek-otek juga baterainya guys ya. Tapi ya kalau misalnya masih otek-otek juga nggak tahu juga lah. Namanya juga baterai alkalin guys ya. Oke lah ya, ini kita tutup aja langsung. Oke, dan ya sekarang langsung aja coba kita hidupkan handphonenya guys ya. Oke, dan disinilah tampilan startup dari si Nokia-nya guys ya tuh ya. Bisa dilihat ini untuk bootingnya dia udah pakai animasi guys ya. Jadi kan kalau zaman-zaman dulu kan dia cuma ada gambar logo jabat tangan begini doang ya, kayak di foto gitu doang. Nah, kalau ini dia udah langsung ada animasinya guys ya. Dan ya untuk di bagian menu awalnya seperti ini untuk tampilannya guys ya. Dan ini kalau misalnya kalian mau lihat lampunya, nah ini lampunya seperti ini guys. Nah, lampunya ya kan. Di sini harusnya ada lampu lagi nih, tapi lampunya mati guys ya. Tapi ya udahlah guys ya. Ini namanya juga handphone udah lama, jadi ya harap maklum aja. Dan di sini ada tampilan logo baterainya, dan logo baterainya ini dia ini masih pakai yang tipenya 4 balok ya. Biasanya kan kalau Nokia zaman dulu kan bisa ada beberapa balok tuh kan, panjang gitu ya. Nah, kalau ini dia masih pakai yang cuma 4 balok doang guys ya. Nah, di sini harusnya dia ada tampilan jam di sini, atas di sini. Tapi karena memang jamnya belum saya atur, jadi belum ada lah ya. Dan di sini juga ada bar sinyal. Untuk sinyalnya sih masih dapat ya, buat di daerah-daerah saya kayak di Jakarta Barat gini masih dapat XL, Telkomsel, IM3 juga masih dapat. Terus ya masih dapat lah ya. Dulu saya pakai handphone ini kalau nggak salah kartunya zaman dulu punya ya, Satelendo ya. Terus karena pas Satelendo udah nggak ada, saya pakai Matrix Uridu. Udah gitu nggak lama lagi baru saya ganti nih guys, kartu Tri ini guys ya.
Udah gitu ya udahlah, habis kayak gitu saya ganti lagi handphone guys ya. Karena zaman-zaman dulu tuh orang tuh ngeliat handphone itu dari layarnya guys ya, biasanya guys ya. Ya ada sih memang dari kegunaannya juga ada guys ya, mungkin ya. Dilihat dari harga juga ada ya. Tapi kalau saya sih harga sih nggak terlalu dilihat-lihat banget, tapi yang penting ya handphone itu bagus, udah gitu beli gitu. Kalau misalnya handphonenya merasa udah bagus, beli gitu ya. Ini layarnya memang epic sih zaman dulu sih ya, handphone kayak gini mah. Oke ya, untuk di bagian menunya sendiri di sini tuh dia ada message, di sini juga dia ada call register, di sini ada profiles, di sini juga dia ada settings, di sini ada picture editor juga ya, sudah bisa mengedit picture editor. Tapi picture editornya ini masih tipenya tuh kayak TXT ya, jadi bukannya JPG ataupun PNG. Jadi kalau misalkan semua ada yang mau misalnya mau ngedit-ngedit di sini harus pinter-pinter ngedit juga, harus pinter juga mainin keypadnya, soalnya dia itu kayak apa ya, kayak mainin game snacknya lah. So, ada kan suka ada kode-kodenya gitu kan, kalau misalnya mau ke atas pencet 2, mau ke bawah pencet 8, kiri 4, kanan 6 ya. Nah kalau misalnya mau ke atas sampai miring pencet 3 gitu. Nah ini sama juga konsepnya seperti itu guys ya, dan ini saya juga dulu pernah ada gambar-gambar juga sih di handphonenya guys ya. Walaupun memang prosesnya agak lama guys ya, bisa memakan 2 jam lebih. Tapi bagi saya zaman dulu itu kayaknya gimana gitu ya, buat ngisi waktu luang itu kayaknya ngepas banget gitu daripada mainin ML gitu kan. Jadi ya gitulah intinya. Di sini juga dia ada games, dan di sini juga ada kalkulator, di sini ada reminders, di sini ada clock, di sini ada service, dan di sini balik lagi ke message. Ya untuk di sini kita akan sekarang coba ke settingness-nya dulu ya. Untuk di settingness ini juga dia ada ringtone, setting ringtone apa ringtone-nya. Coba kita mainkan ringtone ya guys ya. Ini tipenya baru yang satu. Untuk getarnya juga masih aktif guys ya. Bahkan saya aktifin getarnya. Nah ini juga lampu ritmiknya juga masih ada guys ya. Masih aktif. Nah, masih kelihatan ya, lampu ritmik gitu ya. Nah, ini bawahnya kuning guys ya. Dan ini ngulang-ngulang terus guys ya, untuk renderingnya guys ya. Oke lah ya. Ini kita coba ubah dulu guys ya. Ini kalau misalnya kita kelimain gimana sih? Sama sih ya. Ya, untuk di renderingnya sih, ini menurut saya sih lumayan kenceng guys ya. Walaupun memang dia nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Mungkin apa memang nada deringnya kali, apa nada deringnya aja kali ya. Saya coba ubah dulu nada deringnya. Ini nada dering. Nah dulu saya pakai nada deringnya ini guys ya. Ini kalau nggak salah namanya apa gitu ya. Ini mirip-mirip sama Nokia Tone guys ya. Nah kalau kita ke 5. Nah kayak gitu doang guys ya. Dan ini coba kita mainin lagi guys ya. Kayaknya suaranya apa ya, unik juga sih, kayak bisa kayak gini guys ya. Oke lah ya, ini untuk nadering Nokia Tune-nya. Nah, dan ini naderingnya ulang-ulang terus guys ya. Nah, ini kan biasa kan 2 kan kalau handphone kan. Nah, ini ada lagi ya. Nah, ulang-ulang terus ya. Untuk naderingnya sih lumayan kenceng guys ya kalau menurut saya guys ya. Jadi untuk keseharian sih untuk handphone kayak gini mah masih aman lah guys ya. Ini ritmiknya saya matiin aja ya, soalnya ngeliatnya kayak gimana gitu, pusing. Udah gitu juga ngabisin baterai juga guys ya, nguras baterai juga. Oke lah ya, ini juga masih ada yang lain. Ini komposernya saya belum isi guys ya, belum diisi sama sekali. Ya lah ya, untuk di nadernya seperti gitu aja, dan ini untuk vibratornya juga masih aktif guys ya. Vibratornya BTW dia masih pakai yang gede punya guys ya. Makanya kalau misalnya kalian semua ada yang lihat kayak Nokia orang tuh bisa sambil geter sambil jalan sendiri gitu, kayak kayak seakan-akan digeser sama makhluk halus, itu sebenarnya salah guys ya. Dulu teman saya juga sempat ada yang berpikir kayak gitu guys ya. Ih, handphone lu tuh gerak sendiri tuh. Ada yang ngegeser ya? Enggak. Itu mah dari vibrator guys ya. Itu kan memang dari vibratornya, karena memang vibratornya itu dia kencang. Itu vibrator itu bagaikan dia itu kayak
baling-baling kipas tuh yang patah guys ya. Kalau misalkan pernah ada ngeliat baling-baling kipas tuh yang patah satu itu kan dia kipasnya kan otomatis kan jadi kayak gerak-gerak gitu kan. Ya itu konsepnya itu seperti itu guys ya. Nah, ini dibuat sedemikian mungkin menjadi gerak sehingga ya pas lagi telepon itu gerak guys ya. Dia dibuat itu baling-balingnya lebih gede guys ya, lebih agak gede untuk HP ini. Untuk tipe ini dia lebih gede ya baling-balingnya. Maka ya kalau misalkan kalian lihat handphone kayak gini-gini tipe-tipe kayak gini tuh pas lagi di telepon dia bisa gerak-gerak sendiri itu karena memang ada vibratornya guys ya. Vibratornya memang kuat gitu. Kalau yang handphone-handphone zaman sekarang kan memang karena ukurannya cuma segini doang ya, kan tipis kan. Nah, makanya dia vibratornya sehingga di vibratornya tuh dikecilkan guys ya. Soalnya ya kan nggak mungkin kan handphonenya segini vibratornya bisa segede mana gitu kan, nggak mungkin juga guys ya. Ya intinya sih kayak gitu aja, dan untuk di ringtone-nya udah saya tes semua masih aman. Di sini untuk di font settingnya saya ubah dulu guys ya. Untuk bahasanya ini saya ubah jadi bahasa Indonesia saja. Takutnya memang dari kalian semua ada yang nggak ngerti bahasa Inggris dan agak asing aja dengarnya, jadi saya ubah aja ke bahasa Indonesia guys ya. Walaupun saya sendiri sih kalau ngeliat handphone begini tuh pakai bahasa Indonesia kayaknya lebih asing lagi guys ya. Soalnya saya dari dulu pakai handphone yang kayak Ericsson, Sony Ericsson, terus ada lagi Alcatel, ZTE juga zaman-zaman dulu tuh ya pakai bahasanya bahasa Inggris semua guys ya. Nggak ada yang pakai bahasa Indonesia. Kecuali kayak handphone yang kayak Nexian gitu-gitu ya. Mungkin saya pakai bahasa Indonesia. Soalnya bahasanya beda sendiri dia. Ya untuk di picture editornya saya nggak usah jelasin lagi lah guys ya. Karena saya pun juga udah lupa caranya kayak gimana, jadi saya skip aja. Di permainannya di sini juga dia ada snack tuh ya. Di sini juga ada Space Impact, tapi Space Impact-nya ini belum ada yang suara-suara gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu kan Space Impact itu kan dia ada suara gitu ya, kayak gimana sih suaranya saya juga lupa guys ya. Nah, setelah sekarang kan Genshin Impact, kalau zaman dulu kan masih Space Impact ya. Jadi beda banget ya. Di sini juga dia ada musik dansa. Musik dansa apa ya? Saya pun juga nggak pernah dengar guys ya musik dansa. Mungkin dance music ya saya kalau zaman dulu guys ya mungkin ya. Dance music ya mungkin ya. Dance music tuh ini saya nggak pernah mainin sih. Di sini juga ada bumper. Bumper saya pernah mainin nih. Ini Link 5 juga kayaknya dulu pernah saya mainin. Dan di sini balik lagi ke Magic Draw ya. Ya, oke lah ya untuk di gamenya. Di sini kita akan coba ke stacknya aja dulu. Coba kita mulai baru. Ini pakannya di mana guys? Ini pakannya saya nggak kelihatan guys ya. Oh di sini nih. Nah, ya ini mungkin ada yang nggak kelihatan guys ya di layarnya nih. Nah, bunyi ya. Nah, bunyi kan? Ini kalau misalnya saya sengaja saya game over, ya ini kalau misalnya mau bundir ya. Belum nyata. Oke lah ya, nanggung lah ya. Ini oke. Bonus. Langsung langsung naik guys ya nilainya guys ya. Oke lah ya. Nah, itu kalau misalnya dia game over atau kayak gitu guys ya kira-kira ya. Ini bunuh diri. Nah, kayak gitu bunyinya. Teret ya. Oke lah guys ya, jadi untuk di gamenya kayak gitu aja sih buat apa namanya di game snacknya ya. Dan ya karena memang saya udah lama sih nggak coba game bumper, di sini saya akan coba dulu game bumpernya. Game bumper itu zaman-zaman dulu kalau misalnya yang asli-asli gitu biasanya tuh buat game judi guys ya. Dulu saya pernah pernah nyoba soalnya, tapi bukan judi ya dulu ya. Pernah sih judi sih. Tapi cuman saya bayar berapa ya? 200 perak kalau nggak salah zaman dulu deh. Zaman dulu banget sih soalnya sih. Udah gitu juga mainnya ya cuman have fun doang gitu. Nggak bayarnya nggak sampai bisa sejuta gitu-gitu. Udah gitu karena memang saya kalah terus ya, jadi ya udahlah saya nggak usah main gitu-gituan lagi soalnya kesel gitu kalah mulu, nggak bakal ada habis-habisnya kalau kayak gitu caranya. Sini ya ini untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi gambar grafiknya tuh masih pakai yang hitam putih. Coba kita pencet tombol 5. Ini kalau misalnya kita mau start itu pencet tombol 5, dan cara mainnya itu kita pencet tombol 1 sama 3. Dan ini kayaknya tombol satunya ini agak keras ya. Jadi saya harus pencetnya agak kencengan. Nah, ini saya pencet tombol satunya ini masih agak kerasan guys ya. Ya cara mainnya kayak gitu-gitu doang ya. No kan. Tombol yang kirinya doang ya guys ya, nggak fungsi kan.
Ini kurang tahu ya kalau pakai tombol yang lain bisa nggak ya? Tinggal kita pencet-pencet aja atasnya. Nah, malah keluar dari sini. Nah, tombol satunya nggak terlalu nggak fungsi guys itu ya. Ini harusnya yang ini tuh tombol dia tombol apa namanya tombol satu guys ya. Yang ini kan tombol 3. Ya ini harusnya tombol satu guys ya. Tapi ya karena memang udah nggak fungsi jadi ya udahlah. Saya kalah mulu jadi guys ya. Oke ya, untuk di gamenya sih kayak gitu aja kira-kira dan itu suaranya masih Tina Tirut guys ya. Siapa yang masih ingat coba komen di bawah guys. Ya, untuk di permainannya sih kayak gitu aja menurut saya dan di sini juga cuma ada kalkulator, ada pengingat. Pengingat ini kayak buat pengingat gitu ya, mungkin ya ini harus atur jam dulu ya. Saya nggak usah atur lagi guys ya. Oke layarnya kayaknya mungkin pengingatnya ini juga udah bisa buat ngingetin kapan kita ulang tahun guys ya. Jadi zaman-zaman dulu tuh ada beberapa tipe Nokia tuh bisa nyimpen khusus guys ya. Khusus buat orang-orang tuh kayak yang ulang tahun gitu. Kayak dulu saya pernah nyimpen juga di Nokia 7260 kalau nggak salah dulu tuh. Yang dulu pernah kita upload ya. Itu saya catat ya dan setahun kemudian pas saya ulang tahun ya bunyi gitu ya. Ada pengingatnya di sini juga dia ada jam. Oh ya BTW untuk HP ini dia sudah disediakan screen saver guys ya. Jadi screen savernya itu bisa pilih-pilih juga. Dan di sini juga ada layanan. Ya ini layannya saya rasa sih udah nggak bisa dibuka guys ya. Tapi nanti kalau misalnya memang masih bisa dibuka ya bisa lah ya saya buatin video shortnya guys ya. Ya ini untuk cara ngatur screen savernya kita coba sekarang ke profil. Di profilnya sini kita ke profil yang kita pakai sekarang. Nah di sini tuh dia ada lampu layar apa latar litmik. Nah di sini ada logo profile. Nah logo profilnya ini bisa kita aktifkan. Nah di sini juga ada waktu habisnya gitu. Jadi kalau misalnya kita pencet nih ke 5 detik, nah kita tunggu gitu. Nah kita tunggu, kita diamin kayak gini 5 detik di tampilan menu home. Nah nanti akan dia muncul guys ya. Nah di sini kita coba kita ke logo profilnya dulu. Logo profilnya coba kita cek ya. Nah ini udah bisa nampilin animasi guys ya. Walaupun ya animasinya masih hitam putih tapi frame rate-nya sih udah lumayan lah guys ya. Nggak terlalu gimana-gimana. Nah ini ya. Ini logo jamnya. Coba kita aktifkan guys ya. Nah jadi ini caranya tuh kayak gini guys. Nah ini kita tunggu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah muncul guys ya. Jadi ini bisa diatur guys ya. Ini bisa diatur entah 10 detik, 20 detik, atau mungkin semenit guys ya. Nah ini akan muncul tampilannya tuh seperti ini guys ya. Jadi selama kalian nggak pakai ya dia gerak-gerak terus guys ya. Tapi kayaknya ada saatnya nanti dia berhenti sendiri guys ya untuk di animasinya nih guys ya. Jadi dia nggak selalu gerak-gerak terus gitu. Ya tapi intinya sih kayak gitu aja buat di review kali ini. Oh ya BTW ini sih kita coba kode-kodenya dulu guys ya. Ini bintang pagar 0000 pagar. Ya untuk di bagian handphone yang saya punya ini dia ini versinya 5.1 dan ini dibuat tanggal 5 bulan 12 tahun 2001 ya. Ini terus untuk tipenya NHM9 dan di sini copyright NMP ya. NMP ini saya lupa tipenya apa namanya singkatan dari apa. Oke, untuk di selanjutnya di sini ada 9270 2689 pagar. Nah, di sini dia ada serial number. Di sini juga dia ada made, di sini ada purchasing date, di sini ada repair dan di sini juga bisa transfer user data. Dan cara kembalinya kita tinggal matiin total aja handphonenya. Setelah itu nanti kita nyalain ulang guys ya. Dan ya untuk review dari saya sih mungkin sampai segini aja untuk review dari saya. Kalau misalkan suka dengan video ini mungkin bisa di like, kalau misalnya nggak suka bisa di dislike dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis saja di kolom komentar di bawah guys ya. Dan ya saya rasa mungkin sampai segini aja untuk videonya. Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya besok. Dadah, atau noen sadayana.